podcast saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Jaslyn dari Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Internasional Batam. Saya ingin membuat proyek untuk menuntas ujian akhir semester saya di mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan dengan dosen pengampu Yehezkiel Lumampo. Maka hari ini saya ingin melakukan talk show secara online karena dengan adanya social distancing maka kita melakukan talk show ini secara online dengan salah satu narasumber kita, yaitu Ibu Desi, untuk mengimplementasikan tentang karyawan magang ini bagaimana sih gitu. Jadi di sini itu pemagang ini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka definisi dari pemagang itu diatur menurut Pasal 1 Angka 11 menyatakan bahwa pemagang itu adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Ini pemagang ini dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan pelatihan kerja atau perusahaan lain. Tujuan dari kegiatan magang ini dapat kita ketahui seperti kita tahu, untuk membuat mahasiswa ini lebih terlatih gitu untuk menghadapi dalam mengatasi masalah yang mungkin muncul ketika berhadapan secara langsung di dunia nyata kerja. Terus untuk meningkatkan kualitas mahasiswanya juga. Nah, lalu untuk menambah wawasan tidak hanya dalam teorinya saja gitu, tapi juga lebih maksimal jika dipaduin atau diseimbangin dengan praktek. Nah, lalu dengan demikian mahasiswa ini akan lebih terlatih gitu untuk mengatasi bagaimana sih masalah secara kontekstual yang diperoleh sekaligus dengan teori dan juga ilmu yang akan didapat gitu dalam dunia nyata kerja. Halo Bu, hari ini saya ingin membuat talk show dengan Ibu karena ingin sekali mendengar pendapat atau pengalaman Ibu tentang karyawan magang di perusahaan Ibu. Jadi bisakah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Halo juga Ibu, nama saya Desi Krisyanti. Sekarang saya berkuliah sambil kerja. Saya kuliah di Universitas Internasional Batam, jurusan Ilmu Hukum, dan saya kerja di PT Goa Plastik Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, apa sih job desk dari jabatan Ibu kerja di PT tersebut? Job desk saya di sini itu sebagai HRD, yaitu Human Resource Department. Saya di bagian payroll dan juga mengurus beberapa kontrak terkadang. Baik, selanjutnya sudah berapa lamakah Ibu bekerja di PT ini? Saya kerja di PT ini udah sekitar mau 1 tahunan, kurang lebih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesi topik pembahasan ya. Nah, jadi penerapan karyawan magang itu gimana sih kalau menurut Ibu? Kalau di PT kita itu karyawan magang sama karyawan tetap atau karyawan biasa itu sebenarnya mirip-mirip.
Cuman bedanya mungkin karyawan magang biasa cenderung lebih muda ya, karena kan biasa karyawan magang itu dari anak-anak magang kuliah, anak-anak magang SMA, biasa sih gitu ya. Selanjutnya, apa yang menjadi perbedaan antara karyawan magang dengan karyawan yang biasanya gitu? Kalau menurut Ibu ya. Nah, kalau bedanya karyawan magang sama karyawan biasa itu biasa jelas beda di tanggung jawabnya. Kalau tanggung jawab dari karyawan biasa itu lebih besar karena secara mereka itu profesional, di hire untuk bekerja. Kalau misalnya karyawan magang itu biasa mereka work under someone, kayak bekerja di bawah bimbingan seniornya. Jadi biasa kalau misalnya karyawan magang salah pun yang kena marah ya seniornya, karena tanggung jawab mereka itu ya memang ada juga, cuman tidak seberat karyawan biasa. Terus juga dari segi kontrak mereka juga beda, karena kontrak magang sama kontrak karyawan biasa itu jelas beda ya. Selanjutnya, hak-hak apa sih yang diperoleh dari karyawan magang ini? Apakah sama seperti kayak karyawan biasanya gitu yang kerja di PT tersebut? Kalau hak-hak yang didapatkan itu sebenarnya kurang lebih sama, mereka juga kerja sesuai jam, mereka mendapatkan hak untuk makan siang yaitu jam istirahat. Mungkin bedanya itu di sistem pengupahan. Kalau misalnya yang saya amati, saya nanya karyawan magang gitu, biasa kalau misalnya magang di tempat lain ya upahnya seadanya gitu, bisa dibawa UMK, karena kan untuk pengupahan itu tidak diatur menurut undang-undang ketenagakerjaan. Tapi kalau misalnya di PT kami itu biasa sih ada UMK minimal lah untuk pengupahannya. Kira-kira bedanya di situlah hak-hak yang mereka terima. Terus mungkin untuk hak cuti juga mereka nggak punya, kecuali kayak cuti sakit, MC, karena kan kalau cuti harus di atas 1 tahun dulu, itu cuma bisa untuk karyawan biasa. Lalu, jangka waktu bahwa seorang karyawan magang ini bisa bekerja di perusahaan ini berapa lama sih gitu? Nah, kalau untuk jangka waktu itu berhubungan sama yang tadi saya sebutin tentang cuti. Biasa karyawan magang itu cuma selama 3 bulan, kalau nggak 6 bulan kalau di PT kami ya. Jarang banget ada yang selama lebih lama daripada itu, karena biasa kami menerima anak magang itu karena kuliah, kalau nggak untuk SMA, dan itu biasa maksimal pun 6 bulan 1 semester. Makanya kenapa mereka nggak dapat cuti, karena belum bekerja selama 1 tahun. Nah, oke, selanjutnya kalau ternyata setelah magang, karyawan magang ini dibuatlah kayak suatu karyawan kontrak nih dari perusahaan tersebut karena kinerjanya mungkin bagus. Lalu jadi akibat dari hukum ini gimana gitu kalau menurut Ibu? Kalau biasa sih tergantung ya untuk diangkat ke karyawan permanen atau enggak. Kalau misalnya kinerja emang bagus dan kami membutuhkan, itu biasa kami tawarin atas dasar kesepakatan. Kalau dianya juga mau, mungkin bisa jadi karyawan permanen. Tapi kalau misalnya emang kinerjanya kurang ya biasa sih kita tidak nawarin ya. Biasa kita cuma nawarin kalau misalnya kita tertarik, terus kalau misalnya dianya nolak juga ya udah gitu. Jadi sebenarnya bisa jadi ditawarin, bisa jadi enggak, tergantung PT dan juga tergantung individu anak magangnya ini mau nggak untuk lanjutin. Menjadi karyawan permanen itu gimana sih kalau menurut Ibu ya? Lalu kalau tidak diangkat menjadi karyawan permanen itu gimana juga? Bisa diberi sedikit penjelasan gitu? Kalau misalnya emang setelah dia habis magang dibuatkan kontrak untuk menjadi karyawan permanen, jadi kan otomatis dia bakal naik nih jadi karyawan permanen. Itu jelas akibat hukumnya ya, dia udah bukan lagi anak magang, dia udah memiliki tanggung jawabnya atas pekerjaan yang diberikan kepadanya. Hak-hak yang diterima juga bukan seperti karyawan magang, kayak udah beda aja, karena secara hukum memang beda ya aturan mengenai anak magang atau pelatihan kerja, dan juga aturan mengenai karyawan permanen atau karyawan tetap. Jadi itu pasti berbeda. Untuk agak sedikit sensitif ya ini ya. Lalu kalau untuk pengupahannya itu bagaimana sih gitu di perusahaan Ibu? Tadi saya ada sindir dikit mengenai pengupahan. Kalau untuk karyawan magang tadi saya mention dikit sebelumnya. Kalau untuk pengupahan itu biasanya nggak diatur. Itu sebenarnya sepenuhnya tergantung perusahaan. Ada perusahaan yang cuma ngasih kayak ya segitu-segitulah sebagai uang jajan untuk karyawan anak magang, bahkan tidak dikasih secara per bulan karena memang secara hukum itu nggak diatur. Jadi sebenarnya seikhlasnya perusahaan gitu.
Tapi kalau misalnya di PT kami sih biasa per bulannya kami berikan UMK, dan itu dipotong juga kayak sesuai lah kira-kira. Lalu untuk asuransi seperti BPJS ini apakah ditanggung gitu oleh pihak perusahaan? Sebenarnya kalau untuk BPJS ini kan ada beragam ya, ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, sama iuran pensiun pada umumnya. Nah kalau misalnya untuk karyawan magang, secara karyawan magang itu kan bukan karyawan permanen atau tetap, jadi status dia itu bukan karyawan dalam suatu PT, bukan pekerja, dia cuma mengikuti pelatihan kerja. Jadi misalnya untuk BPJS Kesehatan, biasa kalau misalnya memang dia ada terdaftar, kalau di PT kami bantu bayarin. Tapi kalau misalnya untuk BPJS Ketenagakerjaan sama iuran pensiun, itu biasa sih kami nggak bayarin, nggak bantu. Ya kami hanya bantu sebisa kami aja. Oke, baik. Nah, ini ada sedikit pertanyaan yang sedikit unik ya. Jadi terkait dengan keadaan pandemi COVID-19 ini, bahkan ini yang mempengaruhi ketenagakerjaan di berbagai perusahaan di dunia. Nah, apakah di perusahaan ibu ini masih bisa menerima karyawan magang? Nah, kalau bisa, karyawan magang ini gimana dalam menjalankan tugasnya untuk bekerja? Apakah mungkin karyawan magang ini melalui online atau work from home seperti karyawan biasanya, atau bahkan harus ke PT untuk menjalankan kegiatannya gitu, Bu? Karena di beberapa sisi ini kan seperti kita tahu, kalau sekolah atau kampus menerapkan sistem via online semua untuk menghindari social distancing gitu. Kalau untuk kasus COVID-19 ini ya, sementara karena juga demand untuk karyawan, kita juga lagi nggak butuh karyawan. Mungkin untuk penerimaan kalau untuk sekarang ya mungkin bakal ditolak dulu ya, karena sebenarnya tidak membutuhkan karyawan baru juga, karena kan seperti kita tahu kasus COVID ini sangat menurunkan ekonomi. Terus kalau misalnya untuk anak magang yang ada sebelumnya, sebenarnya ada itu anak magang dari sekolah SMA gitu. Dari SMA-nya, dari Kepseknya dikirim surat katanya untuk penarikan anak magang. Ya kita di PT juga bekerja sama aja, kita kasih dia tarik, kita bayarlah upahnya selayaknya selama dia bekerja gitu. Kalau misalnya untuk WFH gitu-gitu sebenarnya tergantung lah, soalnya kalau misalnya untuk karyawan permanennya aja work from home-nya itu bergilir, nggak langsung work from home semua, karena kan ada pekerjaan yang memang tidak bisa dilakukan dari rumah, ada pekerjaan yang memang harus mewajibkan fisiknya untuk datang, tapi tetap kita menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan aturan pemerintah ya, kayak pakai masker, didisinfektan sebelum masuk, terus disediakan hand sanitizer, cuci tangan, dan lain sebagainya. Jadi kita usahakan semampu kita untuk mencegah penyebaran dari pandemi COVID-19 ini. Baik, jadi untuk sesi closingan ya, pertanyaan yang terakhir nih. Jadi kalau menurut pandangan Ibu terkait permasalahan karyawan magang ini, gimana gitu? Lalu apakah ada kendala serta saran dari Ibu terkait undang-undang ketenagakerjaan yang diterapkan, yang mungkin dapat dijelaskan sedikit dari Ibu gitu? Sebenarnya kalau untuk penerapan sistem karyawan magang ini ya, karena kalau kita lihat lumayan banyak kekosongan hukum di area pemagangan. Jadi sebenarnya kita tinggal ngikutin aja apa yang diatur oleh UU Ketenagakerjaan, selama tidak melenceng ya nggak masalah. Ya yang penting ikutin lah, jangan kayak melenceng gitu, karena profesional aja, anak magang juga manusia, jangan kayak memperkerjakan anak magang segila-gilanya, mentang-mentang di anak magang, karena banyak yang saya lihat kayak gitu. Kalau di PT kami sih kami usahakan ya nggak terjadilah hal seperti itu. Baik, sekian pertanyaan saya untuk Ibu mengenai talk show dengan topik karyawan magang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, dan terima kasih telah meluangkan waktu Ibu untuk sesi talk show ini.
Semoga kita bisa bertemu di lain hari lagi. Iya, sama-sama juga Bu Jesslyn. Terima kasih juga udah mengundang saya untuk mengikuti talk show ini. Semoga informasi yang saya berikan dapat berguna untuk kedepannya bagi Anda atau bagi orang-orang sekitar Anda. Kalau misalnya saya mungkin ada salah berucap tadi atau gimana, ya harap dimaklumi saja. Terima kasih juga. Nah, untuk sesi talk show hari ini telah usai. Jika ada kesalahan kata-kata dalam penyampaian, maka saya ucapkan mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan video saya.